Saudara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Bali akan menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2022. Dalam penganugerahan tersebut akan memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran baik televisi maupun radio yang telah konsisten melaksanakan tupoksi sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Anugerah Penyiaran Bali tahun 2022, kami akan membahasnya secara virtual bersama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Bali, IGD Agus Astape. Om Swastiastu, Pak Ketua. Ya, kami belum bisa mendengar suara Bapak, mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu. Ya. Om Swastiastu, Mbak Devi, dan juga pemirsa dimanapun berada. Baik, kabar baik ya Pak ya? Ya, sehat. Baik, sehat. Pak Ketua, kita tahu tadi sudah ada informasi sebelumnya bahwa tema yang diangkat pada Anugerah Penyiaran Bali tahun ini adalah pulih bersama melalui penyiaran sehat dan bermartabat. Sebenarnya ajang ini tentu hanya untuk stasiun penyiaran baik televisi maupun radio. Tapi tentu ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh KPID Provinsi Bali untuk masyarakat. Boleh disampaikan Pak, sebenarnya apa yang ingin dicapai dengan tema ini agar sampai begitu kepada masyarakat? Ya, tujuannya tentu lembaga penyiaran baik TV maupun radio ini memiliki tugas yang sama dengan komponen masyarakat lain dalam kondisi pandemi COVID sekarang ini, agar kita bersama-sama menyiarkan informasi yang menyatakan optimisme bahwa kita mampu bangkit dalam kondisi pandemi. Itulah sebabnya kita harus selalu menyuarakan informasi yang positif, motivatif, dan inspiratif, sehingga dengan demikian masyarakat akan menjadi semangat. Kita mampu bangkit dari kondisi ini. Jadi lembaga penyiaran ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, sekaligus media kontrol dan perekat sosial. Jadi jangan sampai nanti lembaga penyiaran ini tidak berperan aktif. Nah, itulah yang kita harapkan melalui Anugerah Penyiaran Bali ini dengan membuat karya-karya yang baik. Pada hari ini kita lombakan dan kita berikan penghargaan kepada mereka yang memang betul-betul mampu menampilkan karya yang memang mampu menginspirasi masyarakat, memberikan informasi-informasi yang baik sehingga masyarakat tidak terjebak oleh informasi-informasi bohong atau informasi hoax, sehingga mereka akan menjadi semangat bahwa kita mampu bangkit dan pulih secara bersama-sama. Jadi itulah tujuan dari Anugerah Penyiaran Bali tahun 2022 ini. Baik, Anugerah Penyiaran Bali tahun 2022 ini mampu bangkit dari pandemi. Kemudian apa yang berbeda Pak dari tahun-tahun sebelumnya untuk penyelenggaraan Anugerah Penyiaran Bali tahun 2022 ini? Kalau yang berbeda, kalau tahun lalu itu ada sekitar 10 kategori, sekarang ada 13. 3 yang berbeda itu adalah ada program berbahasa Bali terbaik khusus radio, kemudian yang kedua adalah penyiar bahasa Bali berbahasa Bali terbaik khusus radio, dan yang ketiga adalah program acara TV berbahasa Bali. Kenapa kita mengangkat tentang tema ini? Karena sesuai dengan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang penggunaan aksara Bali, bahasa Bali, dan lain sebagainya ini, tentu ini adalah kearifan lokal yang patut kita angkat di masyarakat Bali. Bahwa kita harus bangga, kita harus yakinkan bahwa kebudayaan lokal, kearifan lokal kita ini luar biasa nilainya. Kita harus mampu bersinergi dengan program pemerintah Provinsi Bali, dan lembaga penyiaran menjadi salah satu stakeholder yang berperan di situ, yang berfungsi untuk bagaimana mengangkat kearifan dan budaya lokal ini. Itulah sebabnya, makanya tahun ini agak berbeda dengan tahun lalu. Kita memberikan porsi yang sama. Di lembaga penyiaran yang ada di Bali kan banyak sekali, ada siaran-siaran yang berbahasa Bali, ada Satu Bali, kemudian ada juga Kekawin dan sebagainya, kemudian ada penyiar bahasa Bali, pop Bali. Ini luar biasa. Kenapa kita sebagai lembaga penyiaran tidak bangga dengan bahasa Bali? Jadi dengan demikian kita berharap ini akan memberikan inspirasi kepada lembaga penyiaran lain agar mengangkat kearifan lokal. Kita kan di KPID juga menekankan kepada lembaga penyiaran TV nasional yang bersiaran di Bali agar mengangkat konten lokal. Nah, kita sendiri di Bali kenapa tidak mengangkat hal itu sebagai lembaga penyiaran yang berbasis di Bali? Itulah perbedaannya dengan tahun lalu. Baik, Pak Agus Astape, apakah dari pantauan KPID sendiri sudah semua stasiun televisi maupun stasiun radio ini memiliki program berbahasa Bali, Pak? Dari karya yang masuk memang belum sepenuhnya semua ya.
Tapi paling tidak nanti dengan acara ini, dengan hari ini kita lakukan itu, mereka akan termotivasi. Contoh salah satu stasiun TV nasional yang sebelumnya tidak berbahasa Bali, dengan adanya lomba ini mereka kemarin sudah mulai acara seperti itu dan ya dalam pengumuman Dewan Juri hari ini masuk sebagai nominasi. Makanya kita lihat dari nominasi yang sudah diumumkan oleh Dewan Juri, malah kita lihat stasiun TV nasional yang ada bersiaran di Bali yang menampilkan bahasa Bali. Itu salah satu contoh. Ya. Namun demikian, selain itu sebetulnya yang paling poin dari ini juga adalah akan ada penghargaan seumur hidup, ya, penghargaan seumur hidup atau lifetime achievement kepada orang yang berdedikasi dan berprestasi dalam hal membangun dunia penyiaran dari masa dulu sampai masa kini. Dan tema yang lain lagi, yang penghargaan lain lagi selain itu adalah ada 2 penghargaan khusus kepada lembaga atau instansi terkait dengan bagaimana perannya, sinergitasnya kepada KPID dan juga dalam hal pengangkatan budaya lokal Bali. Ini kita akan berikan penghargaan khusus. Jadi ada semacam 3 lembaga atau orang yang akan kita mendapatkan penghargaan khusus dari KPID untuk tahun ini. Baik, Pak Ketua tadi sudah menyampaikan ada perbedaan terhadap nominasi, ada 3 nominasi berbeda yang tahun lalu tidak ada, kemudian tahun ini ada. Tentu pasti ada perbedaan juga Pak, ini untuk tim penilai daripada Anugerah Penyiaran Bali tahun 2022. Mungkin juga bisa disampaikan kepada pemirsa, kepada masyarakat, bagaimana kemudian para tim penilai ini datang dari kalangan mana saja, kemudian juga proses penilaiannya seperti apa, bahwa memang KPID melaksanakan ini dengan proses penilaian yang seadil-adilnya, begitu Pak Ketua. Ya, kalau berkaitan dengan penilaian, ini dilakukan sepenuhnya oleh Dewan Juri. Makanya tadi waktu jumpa pers saya sendiri tidak hadir karena sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada Dewan Juri. Dewan Juri itu terdiri dari 5 orang. 1 adalah ahli bahasa Bali dari UNUD, kemudian ahli komunikasi dari Universitas Ida Bagus Sugriwe, kemudian budayawan yang juga sutradara film, kemudian juga praktisi TV yang mantan, kemudian juga ada mantan praktisi radio. Jadi betul-betul ini semua baru dibanding dengan juri tahun lalu, sehingga mereka nanti frame-nya tidak terpatri pada kegiatan tahun lalu. Jadi mereka murni. Nah, kalau hari ini hasilnya mungkin sebagian ada yang sama dengan tahun lalu, berarti memang lembaga penyiaran itu bagus sekali, memang dinilai layak oleh Dewan Juri. Dan orang-orang ini sudah sangat berkompeten. Mungkin masyarakat sudah memahami dan melihat, mengetahui karya-karyanya beliau ini luar biasa. Jadi kita percayakan kepada mereka untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi pemenang. Namun demikian sebetulnya muaranya kan bagaimana agar tidak semata bicara soal pemenang, tapi bagaimana seluruh teman-teman LP yang hari ini tidak berpartisipasi dari 66 radio yang ada di Bali, hanya 30 yang berpartisipasi, kemudian dari 14 yang siaran, memang 14-nya semua berpartisipasi. Nah tentu yang tidak berpartisipasi ini akan terpacu, termotivasi untuk tahun berikutnya harus menghasilkan karya-karya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan serupa ini. Baik, berarti sepenuhnya penilaian diberikan kepada tim juri dari berbagai kalangan, baik itu akademisi dan budayawan. Tadi Pak Agus Astape sempat menyebutkan ada beberapa lembaga penyiaran, baik itu radio, yang tidak berpartisipasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak Agus Astape, mengapa alasannya tidak berpartisipasi? Dan tentu harapannya, tujuannya dalam Anugerah Penyiaran Bali ini akan meningkatkan motivasi bagaimana seluruh lembaga penyiaran dapat terlibat untuk tahun-tahun berikutnya. Ya. Kenapa tidak berpartisipasi? Tentu kita dalam kondisi pandemi COVID ini, kita memahami hampir 2,5 tahun, ada yang mengalami kendala dari sisi manajemen, dari sisi keuangan, sebagainya. Kemudian SDM-nya juga berkurang, sehingga untuk membuat karya itu kan tentu memerlukan pemikiran, memerlukan tenaga, dan hal itu kita maklumi. Sebenarnya kita di KPID sudah berkeliling ke semua radio, memang banyak juga ada radio yang mengalami kondisi yang tidak sama dengan beberapa radio yang sudah eksis seperti saat ini. Dan kita bukan pembinaan-pembinaan itu dan mengalami kendala seperti itu. Jadi kita tidak masalah, tapi dari sisi karya, sekarang 245 karya loh yang hadir. Kalau tahun lalu sekitar 100. Ini luar biasa, banyak sekali karya yang masuk, kan ini menunjukkan antusiasme dari teman-teman LP bahwa ini gawe kita bersama, milik kita bersama, sehingga KPID bukan semata menjadi pengawas konten siaran, tapi menjadi rumah bersama insan penyiaran yang ada di Bali. Ini gawe kita, dan nanti dalam acaranya juga
semua teman-teman LP akan terlibat mempersembahkan karya-karya dan mempersembahkan tari Bali, mempersembahkan bondres, mempersembahkan tari modern dan lain sebagainya. Mereka yang akan terlibat langsung nanti dalam acara puncaknya itu. Baik, Pak Agus Astapo, terima kasih atas waktu dan juga informasinya kepada pemirsa TVRI Bali terkait dengan Anugerah Penyiaran Bali tahun 2022. Tentu kita harapkan juga ya Pak ya bahwa Anugerah Penyiaran ini akan meningkatkan kualitas penyiaran baik itu televisi maupun radio di Bali dan juga menyebarkan semangat optimisme kepada masyarakat. Juga tentunya Anugerah Penyiaran Bali tahun 2022 ini juga bisa disaksikan oleh masyarakat Bali ya Pak ya? Ya, bisa disaksikan karena ada beberapa radio siaran langsung dan juga mungkin TVRI juga nanti akan menyiarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Astapo. Sehat selalu. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.